Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Aku tidak mau terlibat dengan Playboy kampus. Apa Nona yakin menerima perjodohan ini? Boy masih 21 tahun dan belum tamat kuliah, Nona. Kata jelita, apa boleh buat, itulah wasiat yang ditinggalkan kedua orang tuaku. Gara-gara aku bercerai padahal pernikahanku baru sehari. Mereka kecelakaan saat mencegahku bercerai. Sesal Kristal, ini bukan salah, Nona. Tuan Saga lah yang salah karena ketahuan selingkuh. Petik 2. Kamu tenang saja, jelita. Aku tidak ingin gegabah kali ini. Walaupun aku menerima perjodohan ini. Tapi akan aku pastikan mencari tahu sendiri Boy itu pria seperti apa. Aku tidak ingin gagal lagi. Jika dia baik, pernikahan ini akan kulanjutkan. Petik 2. Lalu Nona punya rencana apa? Aku akan menyamar. Kamu, urus perusahaan untuk sementara. Petik 2. Anda yakin? Itu sudah keputusanku. Kristal sangat yakin dengan keputusannya. Tidak papa sedikit membuang waktu, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Kristal Alexandra Sanjaya adalah wanita karir sekaligus pemilik perusahaan besar Winner Group. Dia baru saja menjadi janda sekaligus yatim piatu. Dia sangat cantik, parasnya bak aktris Korea. Walaupun usianya sudah 28 tahun tapi parasnya seperti gadis remaja. Walau janda, dia masih perawan. Suaminya ketahuan selingkuh setelah sehari menikah. Dan mereka belum sempat malam pertama. Kristal akan menyamar menjadi mahasiswi hukum. Untuk mencari tahu karakter Boy calon suaminya seperti apa. Dia satu kampus dan satu kelas dengan Boy. Berbeda dengan Kristal, Boy justru menolak keras perjodohan dengan Kristal. Tidak mau, lebih baik aku mati daripada menikah dengan janda tua. Aku masih 21 tahun, Pi. Tolak Boy dengan keras. Kristal Alexandra Sanjaya itu bukan janda sembarangan. Dia putri tunggal mendiang sahabat papi. Dia kaya raya, usianya belum tua, masih 28 tahun. Kita bisa membangun toko sebesar ini juga berkat mendiang sahabat papi. Pokoknya papi ingin kamu menikah dengan Kristal. Tegas Bramasta. Iya, nak, kita harus balas budi. Apa kamu lupa kalau dulu kita miskin sekali, mau makan saja susah? Setelah papi bertemu teman lamanya. Dia memodali papimu untuk membuka toko bangunan. Dan toko bangunan kita sekarang maju serta memiliki banyak cabang. Om Sanjaya juga tidak mau mengambil uang yang diberikan papimu. Padahal uang itu hak Om Sanjaya dan hutang kita padanya. Bujuk Nadia, pokoknya, kamu harus menikah dengan Kristal. Titik. Kalau menolak, kamu tinggal pilih. Namamu kami keluarkan dari kartu keluarga atau mati saja sekalian. Ancam Bramasta. Dia tahu putra tunggalnya itu manja. Boy tidak bisa hidup tanpa harta orang tuanya. Walaupun Boy punya otak cerdas dan mendapat beasiswa penuh sampai lulus kuliah.
Tetap saja dia masih butuh uang orang tuanya untuk pacaran dan jalan-jalan. Selama ini Bram dan Nadia juga tahu kalau putranya itu playboy. Suka gonta-ganti pacar cantik. Mereka berharap, setelah beristrikan wanita dewasa, Boy menjadi dewasa. Tidak kekanak-kanakan seperti sekarang. Boy terdiam, dia kalah. Terserah, toh hidupku memang bukan milikku kan? Nafsu makan Boy hilang. Dia langsung berdiri dan meninggalkan sarapan di piringnya yang belum sempat habis. Dia mengambil tas dan kunci motornya di sofa. Dia lalu keluar menuju teras rumah. Dia berangkat ke kampus dengan mood yang buruk, sambil mengendarai motor besarnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Oke, kalau papi dan mami mau aku menikah dengan janda kaya itu. Malam pertama tinggal ku kasih kopi sianida saja dia. Dia mati lalu hartanya semua untukku. Good. Boy tertawa di dalam hatinya setelah merencanakan hal buruk untuk Kristal. Boy tidak tahu kalau Kristal tidak sejelek yang dia pikir. Boy juga tidak tahu kalau dialah yang nanti tergila-gila pada Kristal. Nyonya Kristal Alexandra Sanjaya, kamu boleh tertawa bahagia sekarang. Karena akan menikahi pria muda, tampan, dan cerdas seperti aku. Padahal sebentar lagi kamu bakal pergi ke akhirat. Boy tertawa senang sepanjang jalan sambil mengendarai motor besarnya. Boy Daniel berkuliah di Universitas Angkasa, salah satu universitas terbaik tanah air. Dia kuliah jurusan hukum karena sejak kecil bercita-cita jadi hakim. Cita-citanya mulia, ingin menegakkan keadilan. Tapi sayang tidak sesuai dengan karakternya yang suka mendua. Dia mendapat beasiswa penuh selama kuliah. Sejak kecil Boy memang cerdas dan selalu peringkat 1. Dia sangat tampan dan berbadan atletis. Karena itu banyak gadis cantik menyukainya. Di kampus, Boy punya 2 sahabat, namanya Rian dan Doni. Rian adalah anak pejabat tapi otaknya nol. Doni adalah anak pemilik rumah sakit di Jakarta, tapi penampilannya culun. Satu hal yang membuat Boy suka berteman dengan mereka. Boy tetap menjadi yang tertampan saat berada di tongkrongan, dan mereka setia kawan. Rian. Panggil Doni usai memarkir mobilnya. Rian juga baru selesai memarkir mobilnya. Tumben kamu ganteng hari ini? Ada cewek yang kamu taksir? Tanya Doni dengan ekspresi ceria seperti biasa. Apaan sih? Aku dari kecil emang udah ganteng tahu. Makanya, tuh kacamata tebal dibuang. Pakai lensa kontak kek, masa gak mampu beli? Tuh celana, robek dikit bagian lututnya, masa datar gitu? Gerutu Rian. Ganteng itu tidak penting, yang penting rapi. Kacamata tebal aku ini warisan dari kakekku. Jangan dibuang, ini tak ternilai harganya, jawab Doni. Doni terbiasa bicara memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak seperti yang lain suka bahasa gaul. Percuma ngomong sama kamu, harusnya cowok culun dan kutu buku kayak kamu ada di jurusan kedokteran. Bukan di fakultas hukum. Petik 2. Aku lebih suka hukum daripada kedokteran.
Daripada kamu, bapak kamu nyogok pihak kampus. Biar kamu diterima di fakultas hukum, padahal otak kamu nol. Cita-citaku adalah memberantas KKN alias korupsi, kolusi dan nepotisme. Bila perlu memberantas pejabat kaya bapak kamu. Apa kamu bilang, dasar cumi culun, ucap Rian. Dasar cumi bodoh, ucap Doni balik. Cumi culun, cumi bodoh, apa? Rian dan Doni tersadar dari debat tak berfaedah mereka. Mereka baru sadar kalau ada yang memanggil mereka dengan sebutan cumi culun dan cumi bodoh. Orang itu ternyata Boy. Kok kami gak sadar kamu udah datang? Tanya Rian. Lagian, kalian pagi-pagi udah sibuk debat gak bermutu. Ya iyalah gak sadar aku datang, jawab Boy. Dia duluan Boy, kata Doni mengadu. Kamu yang duluan, kata Rian. Udah, Boy jadi penengah, walaupun Rian dan Doni sering berdebat. Tapi entah kenapa mereka tidak pernah musuhan, malah semakin akrab. Apalagi Boy selalu sigap menengahi debat mereka jika debat mereka semakin memanas. Sayang, tiba-tiba datang seorang gadis yang juga mahasiswi Universitas Angkasa. Nih orang ngapain lagi kesini? Udah gak aku hubungi 2 hari, kok masih gak peka? Gumam Boy, kok WA aku gak dibalas, telepon gak diangkat, VC juga gak diangkat? Tanya gadis itu. Dena, harusnya kamu paham, itu tandanya aku udah bosan. Kita putus aja. Ucap Boy tanpa ragu. Apa, putus? Gadis itu terkejut, Rian dan Doni juga terkejut. Padahal baru 2 minggu yang lalu Boy putus dengan mantannya. Tapi kita baru pacaran 10 hari, aku salah apa? Kamu gak salah apa-apa, aku aja yang udah bosan. Ucap Boy lagi, Rian dan Doni geleng-geleng kepala. Urusan kita sudah beres kan, aku pergi dulu. Katanya pada gadis itu lagi, Rian, Doni, ayo kita masuk. Dengan jahatnya Boy berjalan melenggang meninggalkan gadis itu setelah menyakiti perasaannya. Melihat Boy meninggalkannya tanpa perasaan, gadis itu tiba-tiba emosi. Dasar playboy. Teriak gadis itu. Seketika, dia mengambil botol minumannya dari tas, berniat melemparkan botol itu ke kepala Boy. Mati aja lo, teriak gadis itu lagi. Botol itu langsung ia lempar, melayang di udara. Boy, Rian dan Doni melihat botol itu melayang. Oh. Botol itu kena kepala Kristal hingga dia merasa pusing. Astaga. Gadis itu kaget. Boy, Rian dan Doni sempat menghindar. Mereka melihat botol itu mendarat ke kepala seorang gadis yang lewat. Kristal langsung roboh. Boy dan teman-temannya langsung menghampiri Kristal. Boy dengan sigap menolongnya. Kristal jatuh pingsan ke pelukan Boy. Cantik sekali. Boy tertegun sesaat, kaget melihat wajah cantik Kristal yang pingsan di pangkuannya.
Hari pertama masuk kuliah, Kristal berdandan ala anak muda. Dia memakai dress mini modern berwarna biru motif sederhana namun elegan. Di kakinya terpasang sepatu kets dan rambutnya panjang lurus sepinggang serta berponi. Menenteng tas selempang biru berukuran sedang, Kristal nampak seperti remaja berusia 18 tahun. Sang sekretaris sendiri kaget melihat penampilan sang CEO. Kristal sudah mendapat laporan dari Jelita. Kalau sosok Boy Daniel yang akan menjadi suaminya adalah playboy, dengan banyak prestasi akademik maupun olahraga. Untuk memastikan pantas atau tidak pantas Boy menjadi suami keduanya, Kristal nekat datang ke kampus menyamar menjadi mahasiswi hukum. Di hari pertama ini, Kristal tidak sengaja melihat Boy memutuskan pacarnya. Sang pacar emosi, lalu melempar botol air ke kepala Boy. Boy dan teman-temannya menghindar dari lemparan itu. Malah Kristal yang terkena botolnya. Alhasil, Kristal langsung pingsan. Boy buru-buru membawa Kristal ke klinik kampus. Untuk memastikan keadaan Kristal baik-baik saja, penampilan Kristal membuat Boy kagum dan terpesona pada pandangan pertama. Perlahan, Kristal mengeriapkan matanya setelah sadar. "Kamu sudah bangun?" tanya Boy lembut. "Kepalaku sakit." Rintih Kristal. "Maaf, gara-gara mantan pacarku tidak terima diputuskan." Dia nekat melempar botol itu. "Jadinya kena kamu deh," sesal Boy. Kristal diam tak menjawab. Dia lalu bangkit dari ranjang. "Kamu mau kemana?" tanya Boy lagi. "Bukan urusan kamu, aku tidak mau terlibat dengan playboy kampus." Selain dilempari botol air, bisa nanti aku malah dilempari batu oleh mantanmu. Ketus Kristal. "Ya gak gitu juga kali," sahut Boy. Namun, Kristal tetap ketus padanya. "Minggir," usir Kristal. "Kamu mahasiswi baru ya di sini? Kok aku baru lihat kamu?" "Aku kenal semua orang di kampus ini. Aku ketua BEM di sini." Boy berusaha memperkenalkan diri. Bodoh amat. Ketua Kristal lagi. Dia pun menghindar dari Boy. Dia buru-buru keluar dari klinik. "Jutek amat," gumam Boy. Boy melihat Kristal keluar dari klinik. Boy tersenyum mengikuti langkah Kristal. Sementara dua sahabatnya, Rian dan Dani, masuk ke dalam setelah melihat Kristal keluar. "Boy, dia siapa? Cantik banget," tanya Doni. "Mahasiswi baru," jawab Boy. "Tumben dia gak cari muka sama kamu? Biasanya mahasiswi lain bakal manfaatin setiap momen buat cari muka sama kamu," tanya Rian. "Karena dia beda," jawab Boy. "Jangan bilang kalau dia bakal jadi target cinta kamu selanjutnya," tanya Doni lagi. "Kita lihat saja nanti. Apa dia cuma pura-pura jual mahal, atau dia memang spesial?"
Jawab Boy lagi. Ya udah, ayo cepetan ke kelas, dosen kita tercinta pasti sudah datang. Lanjut Boy lagi. Aku malas banget masuk kelas Pak Reza. Dosen sok kegantengan itu pasti kasih kita banyak tugas lagi. Secara, dia kan gak suka sama kita. Apalagi setelah Boy ngerebut gebetannya Pak Reza. Keluh Doni. Bro, itulah sebabnya cewek itu lebih milih aku ketimbang Pak Reza. Pak Reza itu cuma tua di umur. Secara sikap, dia masih TK, sahut Boy dengan percaya diri. Paling dia sekarang lagi kesal, karena tugas yang dia kasih ke aku, sudah selesai semua. Dan aku dapat A+, lanjut Boy lagi. Benar kata Boy. Buktinya Pak Reza sekarang sedang marah setelah menilai tugas mahasiswa. Tugas Boy yang paling berat, tapi malah Boy yang nilainya sempurna. Hari ini, sungguh mood Pak Reza anjlok. Niat hati mau balas dendam, ternyata Boy tidak bisa dikalahkan. Awas kamu, Boy. Hari ini pasti saya akan kasih kamu tugas yang lebih berat lagi. Gerutu Pak Reza sepanjang langkah, sambil membawa tugas mahasiswa yang sudah dia nilai. Pak Reza tampak kerepotan. Astaga. Tugas yang dia bawa jatuh berantakan. Bersambung.